Kita sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Kalau saya dengar kesaksian-kesaksian, saya jadi teringat bahwa bagaimana kalau keluarga itu dapat dipersatukan. Suatu keindahan yang luar biasa. Dan itu adalah suatu kerinduan daripada Yesus, saudara. Di mana Yesus sudah pernah berkata dia, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kerinduan Yesus. Karena apa? Karena keluarga Allah sudah pecah pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan mulai kekeluargaan itu mulai tidak ada kedamaian dan kesejahteraan. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan kesatuan ini kembali. Tapi heran saya, justru banyak suami-suami istrinya itu tidak boleh persekutuan. Aneh tak? Padahal kuncinya adalah menuntun kita semua menuju kepada kasih yang mula-mula. Kita harus kembali. Itu harus. Maka pengalaman kami juga sudah menyatakan bahwa Tuhan didik saya harus melalui dari dalam keluarga lebih dahulu. Tanpa kesatuan keluarga, hidupmu tidak ada damai. Tetapi mengapa hal itu kerap kali terjadi? Di dalam firman Tuhan sudah mengajar kepada kita sekalian, supaya kita itu tahu, jangan cari salahnya siapa. Itu sudah dari nenek moyangnya sudah begitu. Yang penting bagaimana kita dapat mengatasi. Ini loh saudara. Hidup kekristenan itu jangan cari-cari salahnya orang. Tapi hidup kekristenan adalah menghadapi apa yang ada di depan kamu. Dan engkau punya kuasa untuk mengatasinya. Ini loh saudara. Jadi kalau tadi ibu tadi bersaksi, saya itu, saudara itu kerap kali, makanya saya ingatkan berkali-kali. Selalu saudara itu menjadi anak Tuhan, selalu inginnya apa? Kepingin konseling. Loh, saya bilang, kamu berdoa minta sama Tuhan, nanti hambanya diatur sendiri, saudara tahu. Tapi saudara itu enggak, senangnya cari manusia. Sebabnya apa? Mungkin Pak Yusa itu lebih dekat kok. Jadi kalau minta-minta tuh dikasih, kok enak. Saya manusia biasa seperti saudara, tahu enggak? Tapi kalau Allah minta kepada kamu, minta kepada Allah, Allah sanggup memerintah hambanya siapa saja mestinya. Saudara tahu? Ibu tadi itu enggak minta sama saya. Suaminya ya enggak minta saya konseling. Tapi beberapa hari yang lalu Tuhan berkata, panggil dia. Loh Tuhan, orang lain nunggu. Itu urusan mereka. Aku yang berkata, panggil dia. Saya panggil suaminya. Tadi pagi ngobrol sama saya khusus. Karena apa? Tuhan ngomong sama saya. Keluarga itu bereskan. Sebab harus terjadi kesukacitaan di dalam keluarga itu. Kesatuan mesti terjadi. Karena apa? Allah yang punya rencana. Dan ternyata suaminya saya tanya, "Lah, aku sudah berdoa Pak Yusa. Tuhan berikan kami satu orang yang dapat menyatukan kembali, bisa mengertikan." Ini loh saudara. Minta kepada dia, dia akan atur hidup saudara. Tahu enggak? Semuanya diubahkan jadi baik. Hidup di dalam dia itu suatu kesukaan saudara. Maka kita tidak usah takut. Kenapa kita kerap kali menjadi orang Kristen tidak ngalami? Kita kerap kali khawatir dan tidak pernah mempraktekkan menggunakan nama Yesus. Betul enggak? Kalau kita di luar, nggak usah pakai nama Yesus. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau sembahyang itu masuk kamar kunci. Jadi kepercayaan itu nggak usah diumumkan. Saudara tahu, saudara yang Frans tadi bersaksi bagaimana? Kalau saya tidak pergi, tidak apa-apa kok Pak. Tapi saya percaya ini kehendak Tuhan. Demikian dia dengar Tuhan, mulai mikir 1000 kali dia. Saudara tahu, engkau ini punya kuasa, cuma saudara tidak pernah berani menggunakan.
Maka saya berkata, praktekkan, praktekkan. Maka engkau akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, Ibu Hosea datang kepada saya bilang gini, Pak Yusak, rumahku ini nanti bakal bisa dilelang ini. Karena apa? Sertifikat belum keluar terus, sudah tahun-tahunan. Dia enggak minta konseling, dia cuma cerita gitu. Pada saat itu Tuhan bicara sama saya. Percaya, katakan, gunakan kuasa Allah, dan mulai pulang berdoa. Doanya bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus, agraria beresin. Dia melongok karena jadi merintah orang lain. Nah, saya berkata, katakan, mulai berdoa hari ini pasti selesai. Sebelum tanggal dia ditagih sudah selesai, saudara. Karena apa? Karena saudara itu nggak berani sih. Suruh nyoba, nggak berani. Gunakan kuasa Allah. Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-muridnya, selama ini engkau belum pernah minta di dalam namaku. Minta dalam namaku, aku lakukan. Ya, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mau menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan saudara. Tetapi pakai kesucian dan kekudusan Allah yang penting. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Dan kita akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-7. Mengapa keluarga-keluarga, mengapa tidak ada perdamaian, mengapa terjadi salah paham, mengapa semua itu terjadi. Jangan cari salahnya, tetapi sudah dari sananya begitu. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana kita harus menghadapinya. Hidup kekristenan harus berani menghadapi masalah, saudara. Bukan lari daripada masalah. Kekristenan harus berani menghadapi masalah. Masalah boleh banyak, tapi satu demi satu pasti selesai. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tidak usah takut. Pada waktu saya ngantar anak saya ke negeri Belanda itu, semua travel, semua pesawat bilang penuh. Sebab saya baru mau langsung daftar, langsung mau berangkat. Saya khotbah KKR di Bandung di Gelora tanggal 21 atau tanggal 20. Besoknya saya harus terbang. Hanya beberapa hari saya pergi ke travel, saya katakan, saya mau berangkat ke Eropa 2 orang. Tidak ada tiket, Pak. Tidak ada tempat, Pak. Semua sudah booking. Penuh. Saya katakan, ada tempat 2 buat saya dan anak. Dia bilang, siapa yang ngomong? Bapakku. Saya orangnya gila-gilaan, benar. Terus dia tanya, oh bapaknya presiden. Nah, lebih daripada presiden. Dia bilang, siapa? Allah yang punya langit dan bumi. Dia bilang apa? Oh. Langsung dia dahinya diginiin. Padahal orang Kristen. Tidak tahu. Saya dulunya tidak tahu kalau dia orang Kristen. Orang Kristen. Dan ternyata dia sekarang makan uang saya. Kenapa? Karena saya harusnya kan pulang pergi, bayar kan pulang pergi. Tiket kan harus pulang pergi. Nah, anak saya kan mau sekolah di sana. Tapi bayarnya tiket pulang pergi karena visanya visa turis. Nah, janjiannya kalau anak saya boleh di sana, uangnya dikasih kembali. 600.000 tidak dikasih balik. Kenapa? Bangkrut. Bangkrutkan diri. Karena travelnya ditutup, pindah dan buka baru. Saya bilang, ini uang bagaimana? Wah, nggak bisa balikin Pak, bangkrut. Lu lah kok buka lagi? Ya itu memang akalnya orang dagang. Saudara tahu. Saya marah. Enggak. Buat apa marah-marah?
apapun yang terjadi Allah sudah ukur. Dia bilang, sudah gini. Saya berkata, ada pesawat Singapore Airlines 2 tempat. Kok Bapak tahu? Ada, saya bilang katakan. Kamu telepon Entrokal ke Jakarta. Kalau tidak ada, nanti saya bayar Entrokalnya, saya bilang. Dia bilang, wah ini saya belum pernah ketemu orang begini. Bapak yang punya travel atau saya? Allah bapakku yang punya, saya bilang. Saudara itu cuma alat. Dianggap orang gila dah. Akhirnya di Entrokal ke Jakarta, saya di Entrokal langsung dari perwakilan Singapore Airlines dari Jakarta. Langsung ke rumah saya besoknya. Dia bilang apa? Dr. Cipto, ya ada 2 tempat untuk Anda pergi ke negeri Belanda. Kenapa ada? Ada 2 orang membatalkan diri. Tepat nama Anda masuk. Allahku, Allah yang mengadakan. Tapi saudara itu tidak percaya karena apa? Tidak ngalami, tidak praktek, ya toh? Itu soalnya. Lalu ini travel bilang apa? Bapak ke sana sama anak kenapa? Anakku mau sekolah di sana. Dia bilang apa? Tidak mungkin, Pak. Saya ini disuruh ngurus anak orang, dia mau bayar 2 juta asal bisa sekolah di negeri Belanda. Dan saya sudah urus ke sana, hanya belajar piano, diusir pulang, Pak. Saya bilang, engkau tidak bisa, padahal engkau punya fasilitas. Aku bisa, Allahku yang segala-galanya. Dia bilang, coba ya Pak, coba saja. Saya berangkat pulang, saya datang lagi, saya bilang, anakku sudah di negeri Belanda, dapat visa student, mana uang pengembalian tiket? Dia bilang apa? Tidak bisa bayar, Pak. Kenapa? Bapak kan anaknya sudah diterima. Kalau melalui saya sudah 2 juta, ini cuma 600. Loh, kok model gitu? Bisa bukan karena saudara, kok saya malah suruh bayar saudara? Saya bilang, enggak, kita ini bangkrut, Pak. Lucu enggak? Sekarang buka baru lagi. Apa saya tagih? Enggak. Saya sampai di rumah saya laporkan bapakku. Tuhan, ini kok enggak bayar? Tak gituin. Lalu Tuhan berkata, ucapkan syukur, aku sudah ganti. Dan ada orang besoknya ganti. Padahal uang ini, rencana saya uang yang 600 ini, demikian saya pulang ke Indonesia, saya minta, saya mau kirimkan anak saya di negeri Belanda. Saudara tahu, tapi tidak mau beri. Lalu saya kan jadi agak kecewa sedikit. Loh aku nanti ngirimi anak apa ini? Uang sudah dijanjiin sama anak, uangnya cuma itu, tak kirim ke, nggak ada. Nah, saya lapor ke Tuhan, ini nggak ada uangnya sekarang, aku sudah janji sama anakku. Tuhan berkata apa? Tidak usah khawatir. Engkau janjikan besok ngirimnya. Ya sudah besok. Ya sudah. Padahal tidak ada uang, saudara. Saya ucapkan syukur, istri saya bilang, ya kamu sudah janji sama anakmu loh besok. Ya besok. Hari ini belum ngirim, belum. Pagi-pagi saya mau ngirim jam 8, saya mau ngirim setengah 8 ada telepon. Pak Yusa, Anda ada di rumah? Ada, sebentar. Saya mau datang sebentar. Aku mau pergi jam 8 ngirim. Padahal belum ada duitnya. Belum ada duitnya. Saya bilang jam 8 saya harus pergi ke bank kirim duit. Lah justru saya ini mau datang. Dia tidak tahu kalau saya tidak ada duitnya. Dia setengah 8 telepon. Dia bilang, saya mau datang sebentar. Oke, datang sebentar. Saudara tahu? Dia ngasih uang dolar 1.200 US dollar. 2 kali lipat. Saya bilang, kenapa kamu kok ngotot? Pagi-pagi Tuhan ngomong, ambil uang dolar, kirim ke tempat Yusa. 1.200 US dollar. Diambil dia 600, diganti 2 kali lipat. Dia tidak tahu kalau saya itu bilang mau jam 8 ngirim itu, sebab sudah janji sama anak saya, uang belum ada. Uangnya dari dia. Tuhan atur semua perkara. Engkau itu tidak usah khawatir. Hidupmu itu sudah diatur oleh Allah. Maka kita belajar di dalam Roma pasal 8, mulai ayat 7. 8 ini di bawahnya punya saya jadi.
Roma 7 ayat 19 mulai. Jadi perhatikan saudara, jangan cari kesalahan orang, tapi hadapi segala perkara apa yang ada di depan kamu. Mengapa terjadi salah paham? Mengapa terjadi ketidakcocokan? Firman Tuhan sudah mengatakan, ya, dalam Roma 7 ayat 19 mulai. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sebab jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara tahu? Kata-kata ini dia yang mengatakan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang kaya raya. Sebab dia sekolahnya kepada Gamaliel, guru terkenal di seluruh Israel. Nomor 1. Kalau orang tidak kaya raya, dia tidak akan dapat sekolah sama Gamaliel. Kedua, dia orang yang pasti pandai. Karena apa? Gamaliel hanya mau menerima orang yang cerdik. Semua disaring. Saudara tahu sekolahan di sini juga, kalau sekolah itu top, otomatis mesti muridnya saringan, betul tidak? Di Israel, Gamaliel itu adalah guru yang paling dihormati. Rasul Paulus ini adalah seorang yang kaya raya dan seorang yang pandai. Dan dia mendapatkan kelulusan semuanya itu cum laude, luar biasa. Sehingga semua imam-imam kenal dia baik. Pada waktu dia datang dan dia lihat bahwa orang-orang Kristen ini menjadi duri buat dia. Karena dia orang Farisi. Maka dia minta kuasa daripada imam-imam untuk apa? Untuk membunuh orang Kristen. Padahal Israel pada waktu itu adalah negara jajahan. Kalau imam-imam sampai memberikan kuasa untuk menangkap orang dan untuk membunuh orang, itu punya otoritas yang luar biasa, saudara. Paulus, dia punya otoritas itu, saudara. Karena apa? Dia punya kedudukan, dia punya kepandaian, dia punya keuangan. Dia punya kemampuan secara rasional, secara manusiawi, dia menguasai semuanya. Dan yang dilawan adalah orang-orang Kristen yang seolah-olah tidak mempunyai kuasa sama sekali. Ya toh? Dikejar-kejar, dianiaya. Pada waktu Stefanus dibunuh di depan dia, dia senang. Dia bilang harusnya dibunuh. Seperti itu orang Kristen semuanya. Orang ini yang mempunyai kedudukan, kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dia mengejar setiap anak Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan terjadi terus-menerus? Tidak. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Yesus sendiri bertemu dengan dia, berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Kenapa Yesus dapat dianiaya? Padahal dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang saudara alami, dia mengalami. Karena engkau adalah dan saya adalah anak tebusan. Saudara dan saya anak tebusan. Dia menjadi bagian dia. Dan kalau saudara menderita, dia merasakan itu semua. Saudara tahu. Tapi saudara tidak mengenal dia. Saudara selalu hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Maka pada waktu Saul ditemui, dia langsung menjadi buta, saudara. Kenapa? Karena dia sebetulnya mencari kebenaran.
tapi kebenarannya menurut versinya sendiri. Kebenaran menurut akalnya sendiri. Kebenaran menurut kehendaknya sendiri. Keadilan menurut kehendaknya sendiri. Membunuh orang seenaknya sendiri. Melakukan pada orang lain yang tidak senonoh dengan kepikirannya sendiri. Sebetulnya itu kepikirannya siapa? Setan, saudara. Sebab dari permulaan manusia jatuh dalam dosa. Pikiran sudah mulai dikotori dengan cara berpikirnya setan. Apakah saudara orang Kristen tidak begitu? Sama. Kalau tidak cocok menurut kehendakmu, enggak. Apalagi kalau saudara orang kaya. Enggak cocok, enggak usah dibantu orang kayak gitu. Ya enggak. Makanya saudara, saya selalu katakan, jangan berharap pada manusia. Firman Tuhan sudah berkata, orang yang berharap pada manusia itu terkutuk. Harap kepada Allahmu, segala perkara dapat terjadi. Berapa banyak orang kaya di sini menderita penyakitan. Coba. Tapi kalau kita orang yang diberikan berkecukupan, kalau kita kenal Yesus, kalau engkau hidup dengan kekudusan, penyakit tidak akan dapat mampir ke tempatmu, saudara. Ini janji Yesus. Maka dari itu kita harus keluarkan. Ada satu keluarga, pada waktu saya tidur di rumah dia berkata, istrinya yang berkata begini, Pak Yusak, tolong doakan. Kenapa? Saya selalu kalau tidur di rumah orang, selalu saya berdoa untuk keluarganya itu. Tuhan, keluarga ini masalahnya apa yang harus diselesaikan, apa. Saudara tahu. Tuhan ngasih tahu, oh ini ada yang tidak beres. Padahal suaminya sudah berkarunia. Sudah anak Tuhan yang baik. Tapi kenapa masih aneh-aneh? Kadang-kadang saudara tahu, kalau sudah marah, sayur di meja ditumplekin di kepala anaknya. Untung-untung enggak istrinya, anaknya yang ketumplek. Kenapa? Waktu saya khotbah, dia duduk di depan, Tuhan ngomong sama saya. Sambil saya khotbah, Tuhan berkata, lihat saudaramu seiman itu. Kaget saya. Wah, enggak beres ini orang. Langsung saya berdoa, Tuhan katakan, lihat ada apa? Waduh, ada macan gedenya 1,5 meter lebih datengin saya. Waduh, saya pikir ini siapa ini? Untungnya saya di dalam satu pondok kemah yang semuanya putih bersih. Itulah saudara. Dan macan ini mau deketin saya, tapi nggak bisa. Saya cuma lihat, macan kamu ini ngapain? Pondok saya itu putih, kelambunya juga putih bersih. Tuhan berkata, colok matanya. Saya ikuti saja, colok. Langsung geledek mati. Saya bilang, nah kapok aku. Terus saya bilang, doa, Tuhan, apa maksudnya? Roh ini ada di tempat dia. Oh, kalau gitu langsung model saya panggil suaminya. Kamu ini punya roh ini sifatmu gini. Wah iya cocok itu masih ada di tempat saya. Ayo sembahyang, suami istri datang masuk kamar, colok, buka matamu. Saya bilang tak colok. Model saya, orangnya agak mau lama-lama habisin beres. Saya bilang. Inilah saudara, hidup kekristenan itu jangan kita ragu-ragu. Segala sesuatu Allah akan memberi tahukan kepadamu. Karena ini janji daripada Allah. Di dalam Yohanes pasal yang 16 ayat 13 berkata, Dia roh kebenaran, Roh Kudus yang aku berikan kepadamu. Dia akan menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang akan datang. Diberitahu.
Jadi saudara itu jangan cari hamba Tuhan, nanti kecewa. Tapi cari Yesus. Segala sesuatu diatur oleh Yesus. Karena hamba Tuhan saya ini tidak bisa apa-apa. Kalau saudara saya tidak dikasih tahu Tuhan, ya tidak bisa apa-apa. Percuma. Maka pada waktu saya khotbah di tempat Etna, ada seorang ibu datangi saya, terima kasih Pak Yusa. Ada apa? Terima kasih. Oh, gondokku ini loh hilang. Kapan hilangnya? Oh, pada waktu Pak Yusa itu doakan. Tidak tahu, saya bilang. Saya doa buat kamu, ya saya doa. Saya lihat gondokmu ya masih egol-egol gede. Saya bilang, tidak tahu sampai rumah hilang, ke dokter lalu dia periksa. Dokternya bilang, yang dioperasi apa yang gondoknya sudah hilang? Hah? Hilang? Oh ya, sembuh dokter. Tidak jadi dioperasi. Ya bukan saya bilang. Oh saya pada waktu saya bilang amin ya saya lihat. Lah kok saya gondoknya saya kelompok. Saya bilang Tuhan enggak. Adalah urusanmu. Tuhan yang nyabut, bukan saya. Di Jakarta lagi terjadi. Bukan sembuh, malah mati. Mertuanya bilang, anak mantunya bilang, Pak Yusa, tolong doain dong Pak Yusa. Loh, kamu manggil saya itu nanti kalau mertuamu mati, kamu digantung ambek mertua perempuan, Bu. Tahu enggak? Undang-undang Yusa makanya mati ya. Nah, daripada sakit-sakitan kasihan sih, Pak. Kalau mati ya biar mati. Ya sudah biar sih, Pak. Ya wis. Saya datang ke sana, saya doakan. Orangnya masih tidur. Saya bilang, "Enggak usah dibangunin." Saya lihat saja, saya masuk, saya lihat, saya berkata, "Hai jiwa, aku tahu engkau sudah mau bertobat, aku percaya engkau sudah bertobat dan engkau diselamatkan, tapi waktumu tinggal sedikit, percaya Yesus, selamat." Saya bilang, amin. Terus saya bilang, oh waktunya sudah game kok, tinggal seminggu. Seminggu Pak Isa? Ya, siap-siap sama kami. Seminggu kemudian dia datang, betul loh, seminggu mati. Nah iya. Makanya jangan panggil-panggil jaluk kesembuhan. Nanti Tuhan bilang mati, gue kapok gue nanti. Jadi Tuhan itu mengatakan apa saja yang sudah ditetapkan. Jadi kita hidup harus mempraktekkan apapun yang Tuhan kehendaki. Saudara tidak bisa tawar-tawar. Kalau Tuhan bilang, malam ini pulang, kamu bisa tawar bilang, jangan si Tuhan diundur-undur. Tidak ada waktu. Ngerti enggak? Maka dari itu lakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati dia. Kalau Paulus dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini saudara. Mengapa terjadi salah paham? Kerap kali si suami itu ngomongnya ya baik. Apalagi istri. Maksudnya kan baik toh ngomongnya. Saya yakin tidak ada istri yang sengaja nyakiti hati suami itu tidak ada. Hati suami yang mau nyakiti hati istri ya tidak ada. Maunya nyayang tapi keliru. Maunya nyayang. Ketemu orang ketarik itu piye? Enggak iya. Firman Tuhan sudah berkata, apa yang aku kehendaki yang baik, justru aku tidak bisa berbuat. Yang jahat yang aku tidak kehendaki, itu yang aku berbuat. Itu bukan dia, tetapi roh dosa. Paulus berkata, Roh Kudus berkata melalui Paulus, itu dosa yang ada di dalam diriku, kata Paulus. Jadi kalau saudara itu membenci orang yang jalannya salah, saudara yang salah. Karena dosa yang ada di dalam diri orang itu yang berbuat. Sehingga kalau dia menyakiti hati saudara, dia pasti hidupnya tidak tenang. Karena apa? Dia tahu itu salah, tapi dia tidak tahu, tidak dapat punya kuasa untuk tidak melakukan. Contohnya, orang rokok. Rokok itu tahu buang duit enggak? Hah? Ya. Tapi yang punya ini punya pabrik rokok.
Kalau tidak ada orang rokok nanti dia bangkrut. Tapi dia mau lepas bisa enggak? Enggak bisa. Bisa kalau dia mau. Mau bisa enggak? Enggak bisa kalau tidak Yesus yang memberi kekuatan. Saudara tahu? Contohnya peminum, penjudi, penjina, pemabuk, itu semuanya enggak bisa. Nah, saudara saja, perempuan-perempuan ini terkenal cerewet toh ya. Sekarang kalau sudah biasa ngomel terus, coba berhenti, bisa ngomel, berhenti ngomelnya enggak? Tak kamu. Sembayang sampai semalam suntuh, puasa tetap ngomel. Sebabnya apa? Sebab itu dosa yang ada di dalam diri kita. Budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Lalu ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang dapat akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus sendiri mengakui bahwa tidak mungkin aku lepas. Hanya anugerah dia. Itu aku dilepaskan. Saudara tahu? Jadi kalau kamu malah membenci musuhmu, salah Tuhan bilang. Kasihilah musuhmu, kata Tuhan. Ngapa? Karena yang berbuat itu bukan dia, tapi dosa yang ada di dalam orang itu. Dan itu yang kamu benci. Dosanya itu bukan orangnya. Jadi dosanya itu diusir, ditengking dalam nama Yesus. Tapi orangnya dikasihi. Tapi saudara tidak melakukan. Lah itu, sehingga tidak punya kuasa. Iya, dosanya itu. Roh dosa di dalam diri orang itu yang melekat itu yang diusir. Ini saudara harus tahu. Sebab hidup kekristenan tidak bisa lepas daripada situasi dunia. Saudara mau baik, saudara naik mobil, pelan-pelan baik, ditabrak orang. Loh ya toh? Ada enggak? Ada. Saudara baik, pelan-pelan, malah diklaksoni terus. Jalan kok pelan-pelan, malah bikin macet orang loh. Dan cepat-cepat nabrak. Pelan-pelan dimaki orang. Halo ya toh? Hah? Hah? Sedeng-sedeng. Tidak bisa sedeng-sedeng. Saudara harus tahu situasi dan kondisi. Sikon. Ada seorang, saya kalau selalu bersaksi selalu naik mobilnya cepat. Tapi ini lucu. Seorang ini jalan di Jerman. Dia ini perempuan, naik mobil sendiri. Karena dia perempuan sambil muji-muji Tuhan naik mobil kendaraan ini di jalan yang agak pelan. Nah, kemudian di depan dia ini ada truk. Truk sana itu banyak 24. Kacanya gede-gede, besar-besar. Di depan dia, tapi di sebelah kenceng. Dia di sebelah yang apa tuh lambat. Jalur lambat kan sebelah kanan. Kalau di sini kan kiri, sana kanan, kebalik. Saya nyopir itu kepengennya ke kiri terus. Dia di sebelah kiri, pelan-pelan sambil muji Tuhan gitu. Tuhan bilang apa? Cepetin. Loh, dia bilang, Tuhan, biasanya itu orang nyopir kalau jalan itu malah disuruh pelan-pelan, kok malah aku suruh jalan cepat. Loh, saudara tahu. Tapi karena dia itu dengar-dengaran, seorang dokter gigi juga ini, perempuan, nyopir, Tuhan suruh cepat ya, tak cepetin nah. Truk ini diselip sama dia. Cepet. Jalan depan. Tahu? Dia baru nyelip truk ini. Truk ini muter 2 kali, kacanya pecah semua dan melintang di jalan. Seandainya dia di belakangnya persis
dia akan hancur ketindih truk itu. Karena truk ini jalannya cepat. Dan ternyata selip muter di belakang dia persis. Seandainya tadi dia di belakang truk, dia akan gepeng ketindih truk. Saudara tahu? Belajar peka, dengar-dengaran, dan menurut. Belajar menyerahkan hidupmu setiap langkah. Coba sekarang setiap pagi berdoa, lalu melangkah saja setiap hari. Kalau ada Tuhan berbicara, suara hati berbicara, kamu berdoa. Tuhan, kalau ini engkau, jadi. Kalau tidak, jangan. Lakukan. Belajar, saudara. Belajar dengar-dengaran. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan di dalam dirimu. Dan engkau tidak akan menghakimi orang lain. Engkau tidak akan sakit hati dengan orang lain. Karena kalau suami nyakiti hati, kamu langsung ngomong. Oh, dosanya yang bikin sakit hati saya. Bukan dia kok, dia sayang kok. Lah itu mesti diomongi, jiwamu itu diomongi. Itu dipraktekkan sama istri saya. Dia selalu kalau saya bilang, saya dulu kok gini-gini. Udah, dari dulu aku udah bilang gitu. Itu bukan kamu kok. Dosa yang di dalam kamu. Tapi kamu tuh baik, sayang, aku sayang sungguh sekarang. Kita harus mempraktekkan. Karena kehidupan kekristenan itu bukan khayalan. Bukan sekedar belajar-belajar. Tetapi adalah mempraktekkan apa yang Yesus katakan. Saudara. Paulus seorang yang terhormat, seorang yang punya kedudukan, seorang kaya, seorang pandai. Dia mengatakan, apa yang dulu aku anggap mulia, ternyata semuanya itu sampah. Tapi sekarang apa yang aku dapatkan, dulu aku anggap sampah, ternyata inilah kemuliaan yang aku dapatkan. Saudara tahu. Kini sudah sampai waktunya. Saudara dan saya sudah disiapkan bahwa dunia ini tidak tambah lama, tidak tambah baik. Saudara tahu nggak? Resesi dunia, kesulitan, kejahatan, ini tambah lama, tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Tambah banyak, tambah kacau, tambah hancur. Dan kalau saudara tidak mulai praktek sekarang, mempunyai kuasa di dalam nama Yesus Kristus, engkau akan termakan oleh mereka. Saudara tahu, engkau pergi takut, nanti dirampok. Engkau pergi takut, nanti ditodong. Mau pergi sini takut, nanti gini, nanti gini. Ninggal rumah takut, nanti rumahku dimasukin orang. Tidak dimasukin orang, nanti ada orang. Ini ya saudara, hidup kekristenan itu harus sekarang mulai praktek. Karena apa? Tuhan sudah tahu. Firman Tuhan sudah mengatakan, dunia tambah lama, tambah parah. Dan kalau engkau tidak belajar sekarang dengan kuasa dan wibawa Allah, engkau akan diterjang oleh mereka. Dan hidupmu menjadi penakut. Kalau engkau hidup penakut, frustrasi, engkau tidak dapat menikmati hidup yang berkemenangan. Tapi bagaimana dua orang ini dapat dipersatukan? Kalau dua orang ini mau doa bersama. Karena Yesus sudah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Jadi kalau setiap hari saudara kumpul suami istri, atau saudara dengan anak, atau siapa saja berdua, maka engkau Allah akan hadir setiap hari. Engkau setiap hari dibaharui. Diberikan kuasa, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan mengatasi segala perkara itu. Dan saudara menjadi tambah lama, tambah peka terhadap Tuhan. Tapi kerap kali saya selalu bilang, saya tuh heran saya bilang. Kenapa? Suami istri itu sudah mana berapa kalau sembahyang bareng kok malu. Nggak bisa ngerti saya bilang. Uang sudah kumpul puluhan tahun, anaknya brojoli terus, tapi sembahyang bareng kok malu. Sampai saya kadang-kadang sampai kasar. Kalau tidur bareng kok enggak malu kamu? Kok
Sembahyang malu. Nggak bisa ngomong kok Pak Yusa. Ini keluar susah sekali. Saudara tahu itu setan yang menghambat. Karena setan tahu kalau engkau bersatu suami istri, setan kelabakan. Karena Yesus harus menggenapi firman-Nya. Aku hadir. Nah, kalau Yesus hadir, lalu saudara berdoa, minta kuasa, setannya tidak lari ke birit-birit. Ayo. Yang masukin kamu, yang ganggu kamu, dosa kamu, tidak hilang semua. Paulus sudah berkata, aku manusia yang celaka ini, siapa yang menolong aku? Puji Tuhan, ada Yesus yang sudah mati buat aku. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan dia sanggup melepaskan engkau daripada segala ikatanmu. Saudara. Tidak ada seorang pun boleh menjamah engkau kalau tidak dikehendaki Allah. Berapa kali saya mengalami. Saya berapa kali naik mobil mau celaka. Tidak ada yang boleh menjamah kalau Allahku tidak menghendaki. Pada waktu saya pulang sama adik saya mau menikah. Malam itu saya bilang gini, yuk kita sembahyang dulu, sembahyang. Wah, Tuhan sudah ngomong. Nah, tapi karena adik saya besoknya menikah, tidak bisa ditunda. Waduh, piye ini? Tuhan ngomong bagaimana? Iblis ingin menjamah engkau, tapi aku izinkan mobilmu, tapi tidak tubuhmu. Waduh. Wah, saya sudah bilang, sudah bisa mangkat lah. Mobil kita itu pasti dijamah ini nanti. Wah, ini tidak bisa ini. Sungguh, sampai di Tegal, saya yang setir tidak ada apa-apa, sampai saya pegang terus. Sebabnya apa? Tak tangkingi sepanjang jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan, jangan usah pegang-pegang ya, saya bilang. Terus, saya setir terus, sampai di Tegal, tidak ada apa-apa. Demikian adik saya yang mau kawin, dia bilang, Kak, tak gantiin, mau sudah dari Bandung sampai Tegal lewat, sampai ke Comal. Gantian saya, Kak, itu malam. Saya berangkat dari sini jam 8 malam. Lalu jam 1 itu dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya sudahnya ganti. Saya lupa, saudara. Kalau pesen Tuhan itu tadi gitu. Nah, tak pikir, dia ya anak Tuhan kok. Mau kawin, malah hati-hati toh. Nggak taunya dia nyopir. Jalanan lurus itu katanya belok. Lah, masuk sawah. Jam 1 malam masuk sawah, merotolin semua mobilnya. Merotolin semua, setirnya itu muter, merotolin semua, merotol semua. Karena apa? Melompati parit 1,5 meter. Karena larinya kenceng. Saya mangku anak saya sama istri saya bilang, lalu istri saya bilang, loh, anak saya melosot ke bawah, loh, lah mobilnya sudah loncat parit masuk sawah, merotolin semua. 1 mili di samping tiang telepon. Kalau itu kena tiang telepon, habis sudah. Merotoli. Jadi mobil itu loncat. Satu bagian tubuh kita yang lecet. Tidak ada. Tidak ada yang lecet. Saya bilang, semua selamat. Selamat. Tadi Tuhan ngomong gitu kok. Ya mobilnya yang merotoli. Saya bilang, ya sudah. Saya bilang. Lalu saya bilang sama adik saya, loh, karena ini bagaimana tengah malam jam 1? Tidak ada yang mau. Mau di tengah sawah gini. Udah gini saja. Barang ditinggal, kita saja sama istri sama anak-anak pergi ke Semarang. Besok pagi-pagi tak jemput ya. Ya. Supaya cepat-cepat pulang. Saya bilang, ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan, ini satu keluarga. Yang ditinggal cuma 1 orang. Lah kalau tidak ada mobil spesial yang diutus Tuhan, itu tidak mungkin toh. Mana ada mobil kosong malam tengah malam. Saya berdoa, aku tahu segala perkara sudah ada di dalam tanganmu. Engkau rencanakan yang terbaik. Saya di tengah jalan, saya nengkreng gini saja. Tuhan, kirim mobil dalam nama Tuhan Yesus. Mobil berhenti. Kosong. Dan sopirnya sendiri yang punya. Dia bilang, kok bisa tolong saya sama istri anak-anak sebab saya mengalami kecelakaan. Oh, ayo naik. Dia cerita bagaimana. Dia bilang gini, saya ini barusan beli mobil.
Dari Bandung mau tak bawa pulang ke Surabaya. Tapi aneh, saya mau berangkat, tidak pernah selamanya saya jual beli mobil, bawa mobil sendiri. Belum pernah saya bawa mobil malam hari. Saya paling tidak suka. Selalu saya pulang jam 12, jam 1. Tapi hari ini aneh, mau pulang jam 12 tidak bisa, jam 1 saya bisa, jam 2 tidak bisa, jam 4 saya, sampai jam 9 baru pulang. Jadi di belakang saya. Sampai saya heran. Nggak taunya saya ini disediakan mobil saya untuk nolong Anda toh. Bukan orang Kristen. Saudara tahu? Allah sudah atur segala perkara. Lalu besoknya pagi-pagi, saya ambil mobil itu bawa apa? Bawa kawat tok. Lain tidak, saya bawa kawat segulung. Karena apa? Kalau mau bikin betul mobil itu, mesti sehari suntuh tidak selesai. Betul tidak? Karena mau nikah lah ini piye? Pas aku ambil kawat, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin saya bisa mobil itu jalan. Tirot sembarang tak taleni sama kawat. Padahal setirnya itu muter gini loh. Terus saya rut-rut sama kawat. Akhirnya saya minta tolong orang kampung, diangkat keluar ke jalanan. Saya cuma bayar Rp2.000. Ongkos mereka, dia bilang 2.000 saja Pak, cukup. Ya, kita kan nolong ya, kita angkat masuk. Saudara tahu itu mobil bisa jalan. Tapi kalau mau belok sedikit, gitu. Nggak bisa sedikit, tapi habis pegangannya pakai kawat semuanya. Dari Comal sampai Semarang 6 jam. Padahal sebetulnya cuma 2,5 jam. Pelan-pelan jalannya 20-30. Sampai di rumah malam, lalu sampai di Semarang, saya bilang sama istri saya, langsung naik, pulang. Sebab kalau tidak pulang, mobilnya mesti berhenti di jalan. Sebabnya apa? Sebabnya setirnya gini, tidak ada anunya, ini pegangannya kawat tok. Saya bilang, lalu istri saya, ayo naik, anak-anak bawain masuk, pulang, ayo pulang. Saya bilang, sampai Jepara 80 kilo jam 4 pagi. Lalu saya masukkan ke garasi, bapak saya bilang, kok sampai malam? Nanti papa tahu, kalau besok papa meriksa mobil. Sekarang enggak usah, wong mau mantu. Besok bapak saya sama om saya sudah datang semua karena mau mantu, saudara tahu. Setir itu diputer-muter terus. Bane enggak jalan. Dia bilang mobil gini saja. Mana mungkin? Wong muter terus. Waktu dinaikkan saudara, semua kawat putus. Dan merotolin lagi di garasi. Sampai dia bilang, kamu kemarin bawa mobil ini dengan seluruh keluarga. Ya. Lah bisa menggok, muternya bagaimana? Segala perkara dapat. Kalau aku mau belokkan dalam nama Yesus, belok. Saya bilang. Sampai istri saya enggak tidur semalam karena apa? Ketakutan. Tuhan, tolong ini jangan sampai masuk got. Tapi sampai, saudara tahu, sampai sekarang mobilnya ada di rumah. Dibuat kenang-kenangan. Saudara tahu, di dalam Allah segala perkara bisa. Makanya istri anak-anak saya itu melihat suatu kenyataan. Mustahil ya, tidak ada barang yang mustahil kalau Allah kehendaki. Karena saya berdoa, Tuhan, malam ini hamba mau pulang, boleh enggak? Pulang! Mobil bisa bersama dengan aku, hanya sampai di tempat, jangan nginep. Karena tahu ini merotolin semua bakalnya itu sudah habis, ludes. Saudara tahu. Kita berjalan dengan Yesus, tidak ada barang yang mustahil. Maka kenapa saya berani menyerahkan hidup saya? Saya kenal Dia. Hidup rumah tangga kami dipersatukan karena Yesus. Keluarga kami bahagia karena Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang dapat menolong saudara. Karena dosa yang ada di dalam kita yang menyebabkan salah faham dan pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau pada malam hari ini Engkau memperingatkan anak-anak-Mu supaya jangan mencari kesalahan orang lain.
Tetapi kita tahu bahwa ada dosa di dalam tiap-tiap orang, ada ikatan yang menyebabkan orang itu tidak dapat mengasihi dan menjadi batu sandungan, menjadi pertengkaran karena ada ikatan-ikatan dosa. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyadari dan kami mau melepaskan itu dengan kuasa dan wibawa Yesus. Kau sanggup melepaskan kami. Tuhan, berikan kepada anak-anak-Mu kelepasan, kebebasan malam hari ini juga. Supaya mereka dapat mulai timbul dalam hatinya ada kasih, ada belas kasihan seperti ibu tadi yang bersaksi. Ada belas kasihan mulai timbul dalam hatinya yang menyatukan suami istri dan anak-anaknya dan musuh-musuhnya. Karena firman Tuhan sudah berkata, barang siapa berjalan menurut kehendakku, jalan seseorang berkenan kepada Allah, maka musuh orang itu akan didamaikan. Karuniakan kepada kami Tuhan belas kasihan. Oh Yesus ya.